Mulai dari sekarang Ibu record. Jadi nanti yang tidak bisa ikutan Zoom karena sinyalnya buruk, bisa nanti dipelajari lagi rekaman ini ya. Maaf ya tadi nggak sempat ke record, Ibu lupa. Oke, sekarang sudah Ibu record. Oke, kayaknya kita mulai aja, Nak, ya. Gimana sih? Sebentar. Nah, tadi sampai mana? Sini ya. Oke, untuk pembagiannya kayak tadi, cara menentukan valensi ya. Golongan 1A sampai dengan 4A berarti sama dengan nomor golongannya. Bisa dipahami ya. Sedangkan untuk yang golongan 5A sampai dengan 8A, cara menentukannya bagaimana? Cara menentukannya yaitu 8 dikurangi nomor golongan. Jadi kalau yang ditanyakan itu adalah unsur yang ada di golongan 7A, berarti caranya 8 min 7. Ketemu berapa? 1. Oke? Pokoknya kalau ada yang tidak paham, anak-anak bisa langsung tanya, bisa langsung interupsi aja ya. Oke, itu adalah golongan dan valensi. Nah, sekarang biar anak-anak juga bisa menentukannya dari senyawa, dari rumus kimia, dari rumus senyawanya. Misalkan nih, ada senyawa H2O. Kalian diminta untuk menentukan valensi masing-masing unsur. Valensi dari H berapa, valensi dari O berapa. Kalian bisa juga pakai cara seperti ini. Maaf, ini harusnya duanya di bawah kecil ya, maaf. Jadi 2 ini adalah, jadi berlaku kebalikan, paham ya? Kalau tidak ditulis, artinya O-nya ini ada angka 1 di sini. Tapi biasanya indeks 1 itu tidak perlu dituliskan. Oke, bisa dipahami ya? Jadi kalau ada rumus senyawa H2O, kalian bisa menentukannya dengan cara seperti ini, berlaku kebalikan. Berarti 2 ini menunjukkan valensi dari si O, sedangkan 1 ini ada sebetulnya ada angka 1-nya, tapi tidak ditulis karena 1. Sedangkan 1 itu adalah valensi dari H. Kalau mau dicek benar nggak? Kalau mau dicek pakai rumus tadi, H itu kan ada di golongan berapa sih H? 1A. 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 Kita cek. Nah, H ada di golongan 1A. Benar nggak valensinya H itu 1? Benar. Benar. Oh, golongan berapa? Ada yang sudah hafal mungkin? Oksigen ada di golongan 6A. 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 Betul, berarti valensinya 8 dikurangi 6, 2. Tuh, sama kan? Benar. Bisa dipahami? Oke. Nah, misalkan lagi unsur yang lain, senyawa yang lain, NaCl. Kalau tidak dituliskan indeksnya, angkanya, artinya berapa yang tertulis seharusnya? 1. 1. Benar nggak? Betulan sama nih, indeksnya sama-sama 1 nih. Benar nggak sih Na itu valensinya 1? Benar. Benar. Golongan berapa? Natrium. Golongan berapa natrium? Golongan 1A. 1A. Valensinya sama dengan nomor 1A. golongan. Berarti 1. Oke. Kalau Cl, klor. Klor golongan berapa? Ada yang sudah hafal klor di golongan berapa? 7A. 7A. Valensinya benar nggak 1? 7A. 1. 8 dikurangi 7. Oke, sekarang kalau NH3. Kalau ditanyakan berapakah valensi dari N dengan hanya melihat rumus senyawa kimia ini? 3. Iya, berlaku kebalikan. N-nya 3 hanya 1. Iya, N-nya 3 hanya 1. Oke, good. HCl, nah ini gampang nih, sama-sama 1, berarti H1Cl 1. Hanya 1, Cl-nya 1. Bisa ya, Nana ya? Ini kalau, oke, bisa, good. Ini kalau kebetulan, ini berlaku kalau rumus senyawanya hanya ada 2 unsur kayak gini aja, namanya senyawa biner. Jadi cuma ada 2 unsur aja. Nanti kalau di dalam senyawa itu ada 3 unsur ya udah nggak berlaku lagi kayak gini. Gitu ya. Jadi penerapan cara menentukan valensi kayak gini berlaku kalau di senyawanya ini hanya terdiri 2 unsur saja. Oke, gitu ya. Nah,
Kita belajar istilah lagi anak-anak. Selain ada valensi, nanti kalian juga akan mengenal istilah bilox. Apa sih bilox? Bilangan oksidasi. Valensi sama bilox besarannya, angkanya ya, itu sama. Yang membedakan apa? Kalau valensi itu tidak pakai tanda positif negatif. Tapi kalau bilox, karena kaitannya nanti bilox itu sangat-sangat terkait dengan namanya reaksi oksidasi reduksi, reaksi redoks. Jadi kalau bilox itu pasti ada tanda positif dan negatifnya, tapi angkanya sendiri sama. Angkanya itu sama kayak valensi, cuma bedanya kalau valensi nggak ada positif negatifnya, tapi kalau bilox itu ada tanda positif dan tanda negatifnya. Bilox ini nanti akan belajar lebih dalam di kimia dasar 1. Oke, ini cuma pengenalan istilah saja ya. Oke, nanti akan dipelajari lebih dalam lagi di KD 1, nanti KD 2 penerapannya, gitu ya. Nah, sekarang tugas kalian sebagai calon analis, amin ya, sebagai seorang calon analis berarti harus hafal tabel periodik unsur. Nah, Ibu minta cara menghafalnya bebas, gimana caranya terserah, tapi biasanya sudah untuk mempermudah kalian bikin jembatan keledai. Misalkan nih, unsur di golongan 1A itu ada unsurnya ada H, ada Li, ada Na, K, Rb, Cs, Fr. Biasanya pakai jembatan keledai biar gampang ngafalinnya. Ini Bu kasih contoh nih, hai Lina, kemana Robi CS yang frustasi. Berarti kalau hai itu H, Lina berarti Li, Na-nya, Lina nih kebetulan berarti Na juga, kemana mewakili kalium, Robi ini berarti mewakili Rb, rubidium, CS, cesium, yang frustasi berarti mewakili Fr, fransio. Oke, kalian bisa buat jembatan keledai bebas atau ya searching di Google juga banyak. Intinya adalah hafal. Hafal nama, tolong dihafalkan nama. Nama unsurnya apa saja, di golongan 1 itu ada apa saja. Selain nama juga wajib hafal lambang unsurnya. Jadi kalau hidrogen itu lambang unsurnya apa, kalau natrium lambang unsurnya apa, itu harus hafal juga. Oke, tugas yang pertama di pertemuan pertama hari ini itu. Ini, sebentar. Assalamualaikum. Oh iya ya, aku ke situ Mbak. Iya ya. Ya, sebentar. Oke Mbak. Anak-anak sebentar ya. Ibu minta waktunya 2 menit aja, oke? 2 menit, Ibu izin sebentar ya. Oke. NA.
Maaf ya. Sorry anak-anak. Oke. Dikit lagi. Oke, tadi sampai mana? Tugas ya tadi ya. Oke, jadi Ibu minta, aduh ngos-ngosan. Ibu minta anak-anak sekalian menghafalkan, oke ini ya, menghafalkan tabel periodik unsur mulai dari golongan yang A saja, golongan 1A sampai dengan golongan 8A. Apa saja yang perlu dihafalkan? Nama golongannya, nama unsurnya, kemudian lambang unsurnya. Harus berurutan ya. Berarti golongan 1A itu ada H, Li, Na, K, dan seterusnya. Golongan 2A berarti ada BE, MG, CA, dan seterusnya sampai golongan 8A. Bisa? Sanggup ya? Ini harus soalnya kalau anak kimia itu harus wajib hukumnya hafal, terutama di golongan A. Oke, nanti pertemuan selanjutnya bisa jadi di pertemuan Bu Lela nanti akan ditanyakan lagi tentang hafalan unsur ini. Jadi persiapkan, dikasih waktu seminggu bisa anak-anak. Pertemuan berikutnya berarti sama Bu Lela mungkin nanti akan ditanyakan lagi. Oke, insya Allah ya, usaha dulu ya. Terserah gimana caranya, kalau menurut kalian jembatan keledai itu tidak terlalu berguna buat kalian, menurut saya malah bingung tuh pakai jembatan keledai, saya malah lebih suka ngafalinnya ya langsung aja, H, Li, dan seterusnya, ya nggak masalah. Intinya adalah gimana caranya kalian bisa hafal itu. Oke ya. Ada yang mau disampaikan dulu mungkin anak-anak? Silahkan. Nggak ada? Ada yang mau disampaikan ya? Ibu, saya Ya, izin silakan. bertanya. Saya Alana Raisa dari kelas 10 dan izin bertanya ya, Bu. Ya, silakan. Untuk mata pelajaran kimia dasar 2 ini, untuk buku tulisnya ada ketentuan khususnya tidak, Bu? Oh iya. Untuk kimia dasar 2, nggak ada perlakuan khusus untuk buku tulis. Tapi biasanya kalau waktu kita tatap muka ya, offline itu biasanya disendirikan. Materinya Ibu sendiri, materinya Bu Lela sendiri. Tapi sekarang kayaknya nggak perlu ya, nanti malah nggak banyak-banyakin catatan. Jadi materi Ibu sama materi Bu Lela jadiin satu aja nggak apa-apa. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Berarti cukup satu buku. Iya, cukup satu buku saja, betul. Makasih Ibu. Maaf, Iya. buku latihan dan buku catatan. Jadi bisa atau di Pelatihan sama buku catatan kayaknya nggak perlu dipisah. Nanti Ibu akan diskusikan lagi deh sama Bu Lela ya. Tapi kayaknya sudah sih biasanya nggak perlu dipisah. Jadi satu aja nggak apa-apa. Nanti mungkin Ibu akan tanyakan lagi, diskusikan lagi dengan Bu Lela gimana baiknya. Tapi sementara disatukan dulu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mungkin anak-anak ingin menyampaikan sesuatu, nggak apa-apa, silakan. Ibu mau izin bertanya. Iya. Aku dari kelas 10-6, ini tugasnya perlu dicatat atau dihafal aja? Gimana? Tugasnya perlu dicatat di buku tulis atau cukup dihafal aja? Cukup dihafal saja ya. Nanti mungkin akan ada, nanti entah Bu Lela, entah waktu pertemuannya Ibu, nanti akan ada yang ditanyain, minta perwakilan, nggak mungkin semuanya ya. Jadi nanti mungkin akan diacak random, siapa misalkan nomor absen sekian, tolong sebutkan tolong sebutkan unsur yang ada di golongan 8A. Nah, yang penting kalian bisa jawab. Gitu. Senyamannya kalian gimana? Kalau mau dicatat silahkan, yang penting nanti ketika ditanyakan secara acak tadi, tolong misalkan si A sebutkan unsur-unsur yang ada di golongan 7A misalkan. Nanti akan dites satu-satu kayak gitu. Secara random, secara acak. Jadi setiap anak harus mempersiapkan, ya. Oke, makasih Ibu. Ya, oke. Ada lagi? Bu, izin bertanya. Ya, silahkan. Untuk semua materi mata pelajaran semuanya disampaikan di Google Classroom kan, Bu? Iya, betul. Kalau tugas juga di Google Classroom, Bu? Iya, tugas, kemudian kalau ada info. Untuk materi,
Iya, semuanya lewat Classroom, termasuk Materi juga di Google Classroom, Bu. betul, materi juga di Classroom. Nanti Oh ya, baik Bu, materi terima kasih. ini nanti akan Ibu share di Classroom, jadi anak-anak bisa mengaksesnya. Jadi nanti bisa sambil diulang-ulang ya, terutama ya valensi yang istilah baru tadi ya, valensi mungkin istilah masih sangat baru ya, yang dulu pernah belajar kimia mungkin belum pernah tahu valensi, nanti bisa sambil diulang-ulang lagi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, disampaikan, silakan. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ibu, Ya, silakan. Ada yang raise hand? Ya, silakan, Ruth. Siapa dulu nih? Maaf. Oh, yang udah terlanjut tadi Zalfa yang ngomong ya. Zalfa dulu baru Ruth ya. Oke. ya, Zalfa aku mau kemudian. tanya, ini absensinya nanti belum di ini ya, belum di-upload ke Iya, Google belum Ibu Classroom. upload di Classroom. Habis ini, setelah kita selesai Zoom, nanti akan Ibu upload di Classroom. Nanti Ibu beri waktu untuk ngisi Classroom-nya. Cepet kok, cuma tinggal diklik hadir aja udah beres. Ya, jadi nanti Bu. setelah ini langsung cek Classroom ya anak-anak. Ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, oke, silakan Ruth. Tadi yang raise hand. Saya Ruth dari kelas X4 bertanya, Ya. kalau misalnya kayak jembatan keledai yang kita hafalin itu berasal dari les atau mungkin bukan dari kita gitu, Ya. udah ada, itu boleh ditulis juga. Boleh banget, terserah kalian ya, boleh. Ya, udah pernah dapat di les atau dulu waktu SMP-nya pernah belajar juga, silahkan, nggak apa-apa. Kalau udah pernah hafal waktu SMP berarti semakin gampang ya, semakin mudah. Jadi tinggal ngulang aja. Nggak ada ketentuan mutlaknya harus jembatan keledainya seperti ini, enggak. Yang penting tadi tujuan akhirnya tercapai yaitu hafal. Gitu. Nanti waktu di tes acak, di tes secara random kalian bisa menyampaikan, bisa jawab. Gitu, oke? Ya, ada lagi? Gitu ya, Ruth ya? Baik, Bu. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Silahkan. Sudah? Ada lagi nggak? Nggak ada? Oke, di sini wah pesertanya cukup banyak ya, Ibu. Oke, selesai. Oke, kalau udah nggak ada 102 peserta. Oke. Gimana nih kesan kalian masuk Semakbo? Biasa aja ya. Belum ada yang berkesan. Semoga nanti ngerasain tatap muka ya. Meskipun ya pada akhirnya cuma praktik yang masuk, semoga ada kesempatan buat praktik langsung di lab grafi. Tuh seru tuh nanti di lab. Apalagi kalau mecahin alat gelas, wah seru banget. Udah nggak ada yang mau ditanyain anak-anak sekalian? Nggak ada? Nggak ada, oke. Kalau tidak ada, baik. Kalau gitu cukup. Ya silakan. Mana tadi yang? Saya ingin bertanya, saya kelas Hafizah kelas 10-4. Oke. Gimana? Tugasnya hanya menghafal tabel periodik kan ya, Bu ya? Iya. Soalnya dari tadi sheet-nya oke. Iya, tugasnya itu doang. Ngafalin tabel periodik. Nggak usah berat-berat dulu lah ya. Kan baru pertemuan pertama ya. Itu aja juga udah cukup. Yang belum pernah belajar sama sekali, pasti udah cukup sangat berat itu ya. Jadi itu dulu tugasnya menghafalkan tabel periodik unsur golongan A saja, berarti golongan 1A sampai 8A. Ada lagi? Baik, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi nggak yang mau tanyain? Kita santai aja ya, Nana, jangan tegang. Udah belajarnya online, tegang. Nanti nggak. Ralfi, mau menyampaikan silakan. Gimana? Ibu izin bertanya, sebelumnya untuk tugasnya itu dihafalkannya berarti jembatannya selengkap mungkin ya, bukan ya? Nah, jika selengkap begitu, untuk unsur UUM dan UUQ itu apa perlu dihafalkan juga? Oh ya, tadi ya oke.
Jadi sebetulnya intinya bukan ngafalin jembatan keledainya ya, intinya adalah ngafalin unsurnya itu. Jadi jembatan keledainya itu hanya sebagai sarana gitu ya, sebagai cara aja. Gimana sih? Bentar. Jadi yang perlu kalian hafalkan yang mana saja. Yang UUT itu tuh nggak masuk ya. Oke, nih. Kok ini lagi sih? Soalnya bentar. Nah, jadi intinya hafal ini. Nama sama lambang. Jembatan keledainya itu hanya sebagai sarana saja. Jadi yang ditanyakan nanti bukan jembatan keledainya, tapi nama sama lambangnya. Oke, bisa dipahami di sini ya. Ngafalinnya urut. Oke. Untuk golongan 1 yang harus dihafalkan mana saja? H sampai FR. Golongan 2A, BE sampai RA. Golongan 3A sampai dengan golongan 8A hanya sampai ini aja periode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai periode 6 saja. Yang paling bawah ini dia masuknya ke unsur transisi, bukan golongan A. Bisa difahami anak-anak? Oke, UUT, FL, UUP, LV, dan seterusnya ini dia tidak masuk ke dalam golongan A. Jadi untuk golongan 3A sampai dengan golongan 8A yang dihafalkan hanya sampai sini saja. Berarti kalau golongan 3A sampai dengan talium, 4A sampai dengan timbal. Oh iya, Ibu minta ngafalinnya, nanti dicari ya, nama unsurnya. Jadi kalian harus tahu, nama unsur yang Latin sama nama unsur yang Indonesianya apa. Harus hafal. Jadi ada beberapa nama unsur yang unsur Latinnya beda dengan nama unsur Indonesianya. Contohnya yang PB. PB itu, oke, 10 menit lagi kita akan selesai ini ya. Jadi agak cepat. Untuk PB itu nama Latinnya plumbum, sedangkan nama Indonesianya adalah timbal. Gitu. Jadi yang Ibu minta hafalkan nama unsur Latin, nama Latin dan nama Indonesia dan lambang unsurnya. Bisa difahami? Nanti kalian cari ya, ada beberapa unsur yang beda nama Latin sama nama Indonesianya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Sudah? Tidak ada? Cukup? Iya, Bu. Oke. Oke. Nanti kalau Bu, Ya, nanti silakan. kalau tes itu Ya. nanti pakai Google Form nggak tesnya? Oh, enggak, langsung aja Ibu tanyain satu-satu kayak gini. Oh, sebentar. Bisa jadi ya nanti mungkin ada pemberitahuan lebih lanjut nanti ada pretest, macam pretest, post-test kayak gitu. Persiapkan aja semuanya, entah itu lewat tesnya lisan ataupun bisa jadi lewat Google Form ya. Pokoknya persiapkan aja semuanya, oke? Gitu ya. Oke. Oke. Ada lagi? Sudah? Tidak ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan? Kalau tidak ada, kalau gitu Ibu cukupkan sekian ya. Terima kasih anak-anak sekalian yang sudah bergabung di Zoom pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa difahami dengan baik. Persiapkan tugasnya buat pertemuan selanjutnya. Jangan lupa. Intinya adalah hafal unsurnya, bukan jembatan keledainya ya. Jadi yang ditanyakan bukan jembatan keledainya ya, anak-anak ya. Itu hanya sarana saja buat kalian mempermudah menghafalkan tabel periodik unsur. Terutama di golongan A yang dihafalkan ya. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Berarti minggu depan sama Bu Lela ya. Terima kasih, Ibu. Cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bu. Ya. Terima kasih Bu.